Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Nurdiani. Saya adalah mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dengan program studi Kedres Matematika. Video kali ini saya buat dalam rangka memenuhi ujian tengah semester saya, yaitu rancangan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Nah, video saya pada kali ini berisi tentang bagaimana cara membaca kalender akademik, kemudian bagaimana cara untuk menyusun rincian minggu efektif, kemudian bagaimana cara membuat program tahunan, program semester, dan cara menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jangan lupa ditonton, di like, comment, dan subscribe ya. Baiklah, pertama kita akan membahas mengenai kalender pendidikan. Kalender pendidikan atau kalender akademik adalah istilah umum dalam dunia pendidikan yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang memuat suatu hal terkait dengan proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik, dan kelulusan. Kalender pendidikan ini diterbitkan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya memiliki kalender pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Kalender pendidikan merupakan rujukan bagi kita untuk melaksanakan pembelajaran selama 1 tahun. Di kalender pendidikan ini disusun berdasarkan acuan kepada kalender pada umumnya, kemudian juga ada hari-hari libur, kemudian hari-hari besar, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan dalam pendidikan. Di dalam kalender pendidikan ini terdapat berbagai variasi warna yang menandakan hal yang berbeda pula. Nah, kita bisa melihat keterangan-keterangan ini di bagian bawah. Di sini ada dijelaskan keterangan-keterangan warna yang ada pada kalender pendidikan ini. Kalender pendidikan ini hal yang wajib yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Karena jika dia tidak memiliki, maka dia tidak akan bisa menentukan awal dia akan melaksanakan pembelajaran dan seterusnya. Nah, di kalender pendidikan ini sangat jauh berbeda dengan kalender yang kita miliki, yaitu kalender Masehi. Kenapa? Karena di kalender pendidikan kita memulai dari bulan Juli hingga bulan Juni. Nah, dari bulan Juli sampai bulan Desember ini menandakan semester ganjil. Kemudian dari bulan Januari sampai Juni ini adalah semester genap. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rincian minggu efektif. Rincian minggu efektif atau biasa yang kita sebut juga dengan RME ini adalah jumlah pekan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tiap semester berdasarkan kalender pendidikan. Nah, rincian minggu efektif ini adalah alokasi pembelajaran selama 1 tahun ke depan. Untuk menentukan rincian minggu efektif ini, kita harus memiliki terlebih dahulu kalender akademik. Adapun bentuk atau format dari rincian minggu efektif ini, yang pertama yaitu judul, kemudian ada identitas seperti satuan pendidikan, yaitu tempat sekolahnya, kemudian mata pelajaran, kemudian ada kelas dan semester dan tahun ajaran. Kemudian di sini ada kolom, ada bagian A yaitu jumlah minggu efektif dalam semester ganjil. Kita mulai dari semester ganjil dulu. Jadi di sini ada kolom yaitu nomor, bulan,
jumlah minggu, minggu efektif, minggu tidak efektif, dan keterangan. Kemudian di bagian B-nya ada keterangan, yaitu jumlah minggu efektif pada semester ganjil tahun ajaran 2020. Berarti ini adalah jumlah keseluruhannya berapa. Kemudian untuk menghitung jam efektif kita gunakan rumus, yaitu jumlah minggu efektif kali alokasi waktu. Nah, kita mulai saja untuk menghitung rincian minggu efektif. Misalnya pada bulan Juli. Nah, pada bulan Juli ini kita hitung berapa minggu yang ada pada bulan Juli, yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka kita tulis di sini ada 5 minggu. Kemudian kita lihat kembali kalender pendidikan. Nah, berapa minggu efektifnya? Nah, untuk menentukan minggu efektif, maka suatu minggu itu dikatakan efektif apabila ia memiliki minimal 3 hari efektif pembelajaran dalam satu minggu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa minggu efektif ada 3, yaitu pada minggu keempat, 5, dan 6. Maaf. Sehingga kita tulis di sini 3, ada 3 minggu. Sehingga untuk menentukan minggu tidak efektif itu kita tinggal mengurangkan jumlah minggu dengan minggu efektif. Maka di sini akan kita peroleh 2. Nah, untuk keterangan kita lihat kembali pada keterangan di kalender. Di sini pada minggu awal bulan Juli itu tidak efektif, itu berwarna merah. Maka kita lihat di sini bahwa berwarna merah itu menandakan libur semester. Maka kita bisa menulisnya di sini. Keterangannya adalah libur semester genap. Kemudian kita lanjut kepada bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus yaitu terdapat 1, 2, 3, 4, yaitu 4 minggu. Nah, di sini pada minggu ke 3 kita hitung hari efektifnya itu ada 1, 2, 3. Jadi di bulan Agustus ini semua minggunya adalah efektif. Sehingga kita bisa menulis di sini ada jumlah minggu 4, efektif 4, dan tidak efektif adalah 0. Kita lakukan hal yang sama untuk bulan-bulan seterusnya, untuk September, Oktober, November, dan Desember. Sehingga nanti kita akan memperoleh jumlah minggu efektif semuanya berapa, dan jumlah minggu tidak efektifnya berapa. Sehingga kita akan memperolehnya seperti ini. Jadi pada bulan Juli ada 5 minggu dengan 3 efektif dan 2 yang tidak, yaitu libur semester genap. Kemudian di bulan Agustus ada 4 minggu dengan 4-4-nya adalah efektif. Di bulan September ada 5 minggu dengan 4 efektif dan 1 tidak. Di Oktober ada 4 minggu, keempat-empatnya efektif. Di November ada 4 minggu dan keempat-empatnya efektif. Di Desember ada 5 minggu dan hanya ada 1 minggu efektif, sehingga ada 4 minggu tidak efektif. Dengan keterangan yaitu penilaian akhir semester dan libur semester ganjil. Jadi terdapat 27 jumlah minggu semuanya, dengan keterangan jumlah minggu efektif 20 dan tidak efektif ada 7. Jadi jika kita hitung untuk menghitung jam efektif berdasarkan yang telah ditentukan bahwa jumlah jam pelajaran dalam satu minggunya untuk pembelajaran matematika wajib adalah 4 jam pembelajaran. Jadi kita kalikan itu 20 minggu efektif dikali alokasi waktu yaitu 4, maka kita dapat 80 jam pelajaran untuk semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Kemudian di sini ada ditandatangani oleh pihak terkait, yaitu kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Kemudian
Yang kedua untuk semester genap. Nah, kita sama dengan kita lakukan pada semester 1, maka kita akan memperoleh pada bulan Januari ada 4 minggu, keempat-empatnya efektif, Februari 4 minggu, 4-nya juga efektif, Maret ada 5 minggu, 2 efektif dan 3 tidak, dengan keterangan penilaian tengah semester, akam dan survei karakter. April ada 4 minggu, efektif 1, tidak ada 3, dengan keterangan libur awal Ramadan, kegiatan belajar Ramadan atau pesantren yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Kemudian pada bulan Mei ada minggunya ada 4, efektif 1, 3 tidak, dengan keterangan kegiatan belajar Ramadan pesantren disesuaikan dengan kondisi daerah dan libur Idul Fitri. Kemudian pada bulan Juni ada 5 minggu dengan 1 efektif dan 4 tidak, dengan keterangan penilaian akhir semester dan libur semester genap. Jadi kita peroleh jumlahnya terdapat 26 minggu dengan 13 efektif dan 13 tidak, sehingga dapatlah dihitung jam efektif belajar itu jumlah minggu efektif ada 13 dikali alokasi waktu ada 4, maka sama dengan 52 jam pelajaran. Materi selanjutnya yaitu tentang program tahunan. Program tahunan atau sering disingkat dengan PROTA adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu dibutuhkan agar keseluruhan kompetensi dasar dapat dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jam pelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku dan juga keluasan materi yang harus dikuasai peserta didik. Program tahunan atau PROTA menjadi program umum untuk setiap mata pelajaran. PROTA berisi garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru yang bersangkutan. Program tahunan ini merupakan rencana pembelajaran selama 1 tahun ke depan. Adapun bentuk dari PROTA itu sendiri, yang pertama itu ada judul, kemudian ada identitas seperti satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, tahun ajaran, kemudian ada kompetensi inti, kemudian ada kolom yang dibuat situ semester, kompetensi dasar, pokok bahasan, alokasi waktu dan keterangan. Nah, sebelum kita menyusun program tahunan ini, kita harus terlebih dahulu menyusun rincian minggu efektif dan kita juga harus memiliki kompetensi inti, kompetensi dasar dan pokok bahasan. Nah, langsung saja. Di sini saya telah menyiapkan untuk kompetensi intinya atau KI, yaitu kita tinggal copy saja. Kemudian kita isi kompetensi dasarnya. Jadi di sini karena kita menggunakan K13, maka kita menggunakan KI dengan 4 KI. Kemudian kita menggunakan kompetensi dasar. Di sini saya ambil saja contohnya. Karena saya mengambil mata pelajaran matematika wajib kelas 11, yaitu untuk
KD-nya 3.1 menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan ketaksamaan, keterbagian, dan induksi matematika. 4.1 menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketaksamaan, dan keterbagian. Maka pokok bahasan dari kedua KD ini adalah induksi matematika. Alokasi waktu saya di sini merancang yaitu dengan 16 jam pelajaran atau 16 WB. Nah, untuk menentukan alokasi waktu ini sendiri, kita harus melihat tentang materi itu sendiri, apakah materi itu sulit atau tidak. Kemudian bagaimana banyak dari materi tersebut banyakkah atau tidak. Maka ini akan mempengaruhi terhadap alokasi waktu. Semakin sulit suatu materi, maka waktu pembelajarannya akan semakin lama, dan semakin banyak materi tersebut, maka waktunya juga akan semakin lama. Sehingga kita akan memperoleh program tahunan yaitu seperti ini. Program tahunan, identitas, kompetensi inti, bentuk pada semester 1 dengan materi induksi matematika 16 jam pelajaran, program linier 16 pembelajaran, matriks 18 jam pembelajaran. Kenapa? Karena materi matriks itu lebih banyak dan sedikit agak rumit. Kemudian transformasi 14 jam pelajaran, kemudian barisan 14 jam pelajaran, sehingga totalnya adalah 80 jam pelajaran. Nah, total ini haruslah sama dengan yang telah kita susun pada rincian minggu efektif tadi. Kemudian untuk semester 2 itu limit fungsi 16 jam pelajaran, kemudian turunan 20 jam pelajaran, dan integral 16 jam pelajaran, dan hasilnya totalnya itu 52 jam pelajaran. Dan ini juga sinkron dengan rincian minggu efektif tadi, karena di semester 2 jam pembelajarannya adalah 52. Selanjutnya yaitu program semester. Program semester merupakan program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam satu semester. Semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Program semester berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama satu semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia, jumlah kompetensi dasar, dan indikator. Program semester akan memudahkan guru dalam mengajarkan materi untuk dikuasai peserta didik dalam satu semester. Nah, program semester ini dirancang untuk mempermudah guru untuk melaksanakan proses pembelajaran selama satu semester ke depan. Pada program semester ini ada pembentuknya. Yang pertama itu ada judul program semester. Kemudian di sini kita menggunakan identitas, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, tahun ajaran, dan semester. Kemudian di sini juga ada kompetensi inti, itu ada 4, KI1 sampai KI4, dan ada di sini saya telah menyediakan tabel berbentuk kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu, bulan dengan variansi bulan dan jumlah dan minggu-minggunya serta keterangan. Di sini juga terdapat variansi warna yang menandakan bahwa warna-warna tersebut sebagai tanda minggu itu adalah minggu tidak efektif. Dan di bawahnya saya juga telah membuat yaitu sebagai penanggung jawabnya, itu guru mata pelajaran dan kepala sekolah. Guru mata pelajaran ini adalah yang menyusun dan diketahui oleh kepala sekolah. Lalu bagaimana cara kita menyusun dari program semester ini? Yaitu kita masukkan kompetensi dasar dan kita akan menggunakan alokasi waktu per jam per indikator. Nah, misalnya pada indikator
1.1, di sini saya merancang 1 jam pembelajaran. Maka di bulan Juli ini kita tulis 1. Nah, dalam 1 minggu itu terdapat 4 jam pelajaran, sehingga di sini masih ada 3 lagi jam pembelajaran. Nah, untuk indikator 2 juga ada 1, indikator 3.1.3 juga 1, dan untuk indikator 3.1.4 juga ada 1. Sehingga pada minggu pertama di bulan Juli, minggu pertama efektifnya, yaitu pada minggu ketiga, kita bisa mempelajari 4 indikator sekaligus. Nah, untuk minggu berikutnya kita tulis lagi di sini, yaitu di sini ada 2 jam pelajaran. Nah, di sini 2. Maka di sini juga sudah terpenuhi untuk minggu ini. Maka kita lanjut ke sini lagi. Di sini kita tuliskan 2. Di sini 2. Begitu seterusnya. Sehingga dengan begitu kita akan mendapatkan program semester seperti berikut. Ini adalah bentuk program semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 untuk sekolah matematika wajib kelas 11. Kira-kira bentuknya seperti ini, sehingga ini akan tabel-tabel berbentuk garis panjang ini akan berisi tentang jam-jam pembelajaran, sehingga kita tahu kita akan mengajarkan apa di minggu keberapa dan di bulan apa. Selanjutnya yaitu KKM atau kriteria ketuntasan minimal. KKM adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan yang telah ditentukan. Nah, KKM ini disusun oleh guru mata pelajaran. Nah, pada KKM ini adapun formatnya yaitu judul, kemudian identitas, kemudian ada kompetensi inti, dan di sini ada tabel yaitu kompetensi dasar, indikator, kompleksitas, daya dukung, intek, dan KKM. Untuk menentukan KKM maka ditentukan per indikator dari materi yang ada. Nah, kemudian kompleksitas adalah tingkat kesulitan dari suatu materi. Semakin sulit suatu materi, maka tingkat kompleksitasnya memiliki rentang nilai dari 50 sampai 64. Sedangkan pada materi yang dianggap sedang, kompleksitasnya itu 65 sampai 80. Sedangkan untuk materi yang dianggap mudah, maka berentang di 81 sampai 100. Sedangkan untuk daya dukung ini adalah sarana pendukung dalam proses pembelajaran. Nah, daya dukung ini seperti hal-hal yang bisa mendukung proses pembelajaran kita dalam sekolah, seperti fasilitas yang disediakan di sekolah, apakah bisa mendukung pembelajaran atau tidak. Misalnya, untuk sekolah di kota biasanya fasilitasnya lebih memadai daripada sekolah di desa. Kemudian untuk intek ini adalah kemampuan dari peserta didik. Intek ini bisa kita lihat dari nilai dari sebelumnya. Nah, intek ini kita lihat pada nilai rapor peserta didik pada semester sebelumnya. Misalnya saja untuk semester ganjil kelas 11, kita akan melihat di nilai kelas 10 semester 2. Sedangkan misalnya untuk kelas 10 semester ganjil, maka kita harus melihat nilai rapor dari sekolah sebelumnya. Nah, langsung saja bagaimana cara kita untuk menentukan intek KKM. Pertama kita isi dulu kompleksitas. Di sini misalnya kita anggap kompleksitasnya adalah 75. Kemudian
daya dukung adalah 70 dan inteknya adalah 80. Nah, di sini inteknya kompleksitas misalnya 75. Kemudian daya dukungnya juga 70 dan inteknya adalah 77. Nah, nilai di sini KKM di sini adalah rata-rata dari kompleksitas daya dukung dan intek. Kemudian nanti di bawah kita memiliki yaitu total. Nah, itu jumlah nilai KKM semua indikator dan nilai KKM semester 1. Nah, di sini nilai KKM semester 1 ini merupakan rata-rata dari jumlah semua indikator. Sehingga dengan begitu maka kita akan memperoleh KKM untuk kelas 11 semester ganjil jika kita memiliki data seperti ini. Nah, di sini kita peroleh KKM adalah 74 dengan jumlah semua indikator 2358. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.